Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kalian siswa-siswa MA Plus Al-Mujamil. Selamat datang kembali di kegiatan belajar mengajar untuk semester pertama ini, tahun pelajaran 2026-2027. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian yang masih semangat untuk belajar menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa offline atau tatap muka dengan kalian, dikarenakan beberapa hari ini atau beberapa pekan Ibu harus menjalani terapi untuk kesehatan kaki Ibu ya. Ibu mohon doanya dari kalian semua, mudah-mudahan Ibu cepat lekas sembuh agar bisa segera tatap muka melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 ya, dengan kurikulum berbasis cinta ya. Nah, silahkan diperhatikan dengan saksama materinya. Kebetulan untuk semester pertama ini ada berapa ya? Ada berapa semester pertama ya? Yang pertama itu hakikat penciptaan manusia ya. Bab kedua hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bab ketiga menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Bab 4 toleransi beragama. Bab 5 adab mencari ilmu. Oke ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat ya. Hakikat penciptaan manusia. Nah, ini di sini ada peta konsep ya. Jadi apa dasar hukumnya ya, hakikat penciptaan manusia? Yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32. Kemudian Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian memahami satu hadis dan bagaimana perilaku orang yang memahami penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah. Baik ya. Ini mengenai hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia. Nah, dari bab ini ya, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kalian dapat memahami proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bagaimana menjelaskan tujuan penciptaan manusia. Kemudian bagaimana meneladani sikap sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Baik, kita masuk pada ini ya, peta konsep yang tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Ini dasar hukum ya. Jadi peta konsep itu adalah dasar hukum untuk memahami hakikat penciptaan manusia. Yang harus kamu tahu ya, pahami itu adalah ini ya. Quran surat Al-Mu'minun, An-Nahl, Al-Baqarah, Az-Zariyat, hadis Nabi dan implementasinya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini sebagai dasar hukum dari penciptaan ya, penciptaan hakikat penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfatan 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata 'idhaman
fakasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati. Jadi saripati itu berasal ya dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling sempurna. Nah, jadi hakikat penciptaan manusia itu bertahap ya, bertahap. Jadi Allah menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu ya diciptakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama dari apa? Dari saripati tanah ya. Maksudnya bagaimana dari saripati tanah itu ya? Apakah tanah diemplek-emplek kemudian ada saripatinya gitu? Bukan ya. Jadi saripati tanah itu kita sehari-hari itu makan tumbuh-tumbuhan ya dari kacang-kacangan gitu ya. Nah, kemudian apa? Kita mengapa memakannya? Nah, kemudian setelah itu ya, setelah itu apa? Menjadi apa? Menjadi darah yang mengalir di tubuh kita. Nah, kemudian setelah itu adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu mengeluarkan yang namanya nutfah. Nutfah itu mani, ya, air mani. Air maninya itu di mana? Air maninya itu menurut sebagian para peneliti itu terbenam atau diam di mana? Di tempat yang kokoh. Yakni di mana? Di dalam rahim. Rahim siapa? Rahimnya perempuan. Ya. Itu perkiraannya sekitar 40 hari. Nah, setelah air mani itu diam, kokoh di tempat yang kokoh ya. Nah, 40 hari itu nutfah berubah. Makanya ya kalau kalau di adat bahkan kita ya itu ada istilah 4 bulanan ya, ada istilah 4 bulanan. Nah, ini setelah nutfah 40 hari berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari itu alaqah. Itu masih di mana? Masih di dalam rahim berupa segumpal darah. Kemudian setelah menjadi segumpal darah berubah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nah, udah segumpal daging ini biasanya Allah meniupkan ruh pada pada bentuk ini ya. Nah, ini perkiraannya pada usia 4 bulan kehamilan ya, atau lebih tepatnya kalau tidak salah 3 bulan 10 hari. Nah, setelah itu ya, kemudian menjadi apa? Tulang belulang. Nah, ini gambarannya ya, gambarannya prosesnya seperti ini ya. Berubah dari saripati tanah, kemudian menjadi apa ini? Menjadi sperma ya, sperma ini. Kemudian terbenam ini di mana? Di dalam rahim ya, dalam rahim. Nah, kemudian berubah menjadi segumpal ini segumpal darah, segumpal daging. Kemudian setelah itu segumpal daging yang ada apa? Tulang belulang ya. Yang ada tulang belulang. Kemudian tulang itu dibungkus lagi dengan daging ya, dibungkus lagi dengan daging. Nah, kemudian baru apa? Menjadi manusia yang sempurna. Maka setelah menjadi manusia yang sempurna, keluarlah bentuk siapa ya, seperti kalian, seperti kita ya. Itu proses hakikat, proses penciptaan manusia. Nah,
Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 78 juga dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ya, tidak ada yang baru lahir ujug-ujug bisa berceramah, ujug-ujug bisa bernyanyi misalkan ya. Enggak ada. Ya. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi Allah yang menciptakan kamu, ya, mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dengan maha sempurna. Awalnya tidak ada yang mengetahui sesuatu pun, tapi Allah memberimu apa? Kesempurnaan. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati nurani yang memiliki perasaan. Jadi Allah yang memberi manusia apa? 3 hal ini, ya. Pendengaran, penglihatan, juga apa? Hati atau akal. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30-32. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini terjadi perdebatan, ya. Terjadi perdebatan ketika Allah hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah di mana? Di muka bumi. Nah, malaikat itu protes, ya Rob, ya Tuhan kami, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Karena manusia itu kan suka merusak dan suka menumpahkan darah dan suka membunuh gitu ya, saling membunuh. Apakah engkau hendak menjadikan manusia itu yang suka membunuh, menumpahkan darah dan merusak itu menjadikan khalifah? Sedangkan kami siapa? Malaikat. Malaikat kan ada yang tugasnya itu bertasbih terus, kerjaannya tasbih terus, ya, memuji Allah terus. Sedangkan kami bertasbih memujimu gitu, menyucikan namamu. Kata Allah, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika suatu waktu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menghafal nama benda-benda, nah kemudian Allah menguji kepada malaikat dengan bahasa kita, bahasanya begini, wahai malaikat, coba sebutkan nama-nama benda tadi yang sudah aku ajarkan. Ternyata malaikat tidak mampu, tapi Adam mampu menyebutkan nama-nama benda yang sudah diajarkan. Nah, itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Meskipun ada kalanya manusia itu suka merusak, kemudian menumpahkan darah, ya. Namun manusia memiliki akal yang lebih daripada makhluk lain. Nah, manusia diangkat sebagai khalifah fil ardh, ya. Apa tugasnya? Yakni pertama memakmurkan bumi agar bumi ini seimbang, stabil, ya. Ada yang merusak, tetapi ada juga manusia lain yang mengingatkan bahwa perbuatan itu adalah tidak benar, gitu ya. Kemudian menjaga lingkungan, ya seperti tadi. Ya. Jadi sebagian manusia melakukan perbuatan dosa, ya. Namun sebagian lagi manusia tetap taat terhadap perintah Allah.
Kemudian apa? Tugas daripada khalifah fil ard itu berbuat adil. Ya, berbuat adil. Lagi-lagi karena sifat manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, maka pentingnya kita menyadari bahwa sebagai manusia sebenarnya hidup itu adalah ya pilihan. Kita mau menjadi orang baik atau tidak. Kalau kita menyelami dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32, maka itu sebenarnya kita sudah cukup apa? Cukup memahami bahwa tugas kita di dunia ini adalah sebagai apa? Khalifah fil ard. Ya, manusia diangkat sebagai khalifah fil ard. Artinya apa? Pemimpin di dunia ini. Ya, pemimpin untuk siapa? Minimal untuk dirinya sendiri, agar bisa apa? Memakmurkan bumi, menjaga lingkungan, berlaku adil. Maka jika ada manusia lain yang menyimpang dari perbuatan itu, pentingnya kita untuk apa? Mengingatkan, ya, mengingatkan hal itu. Yang terakhir adalah tugas daripada manusia diangkat sebagai khalifah fil ard adalah untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup di dunia ini. Ya, kalau kita sudah tahu misalkan ilmunya, ya, bahwa kita perlu hidup di dunia ini untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah fil ard, maka akan bertanggung jawab. Minimal ya, minimal hal-hal kecil yang apa yang ada di sekitar kita. Ya, jika misalkan teman kita, siapa di sini yang masih kalau waktu kelas 10-nya banyak alpa, jarang masuk sekolah, itu perlu diingatkan oleh kita, ya. Untuk apa? Ya karena tugas kita di dunia ini bukan untuk santai berleha-leha, ya. Mungkin mudah-mudahan sih kalau sudah kelas 11 sudah pada bertobat ini yang alpanya banyak, ya. Kecuali yang sakit, ya. Kalau yang sakit itu beda lagi ceritanya. Yang tanpa alasan itu yang malas-malas berangkat ke sekolah, ya, itu tidak menjalankan dia perannya sebagai apa? Sebagai khalifah fil ard, tidak bertanggung jawab sebagai apa? Sebagai manusia. Masih ngagugu apa? Masih ngagugu nafsunya gitu, ya. Malas, ya. Masih ngagugu nafsunya. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sempurna dari apa? Dari penciptaannya. Ya. Kemudian manusia diciptakan melalui proses yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, jika kita diselami, maka sungguh sangat unik, ya, kekuasaan Allah itu. Kok bisa ya? Bisa kita maha sempurna, ya, dengan organ tubuh yang sempurna, padahal kita berasal dari saripati tanah, dari air mani, ya. Nah, bisa, ya. Kemudian apa? Manusia diberi pendengaran, penglihatan, dan akal. Dan yang terakhir adalah manusia berfungsi sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi, khalifah fil ard, sebagai pemimpin di bumi, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini sebagai pengantar, demikian, ya. Terima kasih pada kalian semuanya. Nah, sekarang silahkan kalian ambil bukunya di kantor, ya. Ambil bukunya di kantor, dan poin-poin yang sudah Ibu sampaikan, ya, mengenai ini, ya, mengenai ini, ya. Nah, ini surat Al-Mu'minun, surat An-Nahl, ya, surat Al-Baqarah, ada tambahan Az-Zariyat dan hadis Nabi. Nanti silakan ditulis, boleh didikte, ya, boleh difoto di grup WhatsApp, ya, boleh, itu silakan. Nanti kalau misalkan pertemuan sekarang sampai bel, Bu cukupnya misalkan hanya dua surat, misalkan ini gak apa-apa, 2 surat aja dulu, nanti pertemuan berikutnya dilanjutkan. Jangan lupa dengan isi kandungannya.
Baik ya, sebagai pengantar Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti saat offline Ibu bisa menjelaskan ulang untuk membantu kalian dalam memahami materi ini. Terima kasih semuanya. Ibu mohon doanya dari kalian agar Ibu cepat pulih ya, cepat pulih dan bisa kembali ke sekolah. Terima kasih untuk pertemuan yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.